Keberlangsungan ASEAN pada dasarnya bertumpu pada satu komitmen fundamental, yaitu prinsip non-intervensi. Prinsip ini sudah dikodifikasi sejak Treaty of Amity and Cooperation tahun 1976 dan kemudian ditegaskan kembali sebagai pilar penting dalam Piagam ASEAN 2007. Pada awalnya, prinsip non-intervensi dirancang untuk melindungi kedaulatan negara anggota yang baru merdeka dari campur tangan pihak lain. Tapi, sejak lahirnya Piagam ASEAN, kerangka normatif ASEAN mulai mengalami pergeseran. Di satu sisi, ASEAN tetap menegaskan non-intervensi, tapi di sisi lain, Piagam ini juga memuat komitmen baru untuk memajukan dan melindungi hak, kebebasan fundamental, serta prinsip demokrasi. Ketegangan antara kedaulatan negara dan komitmen HAM inilah yang kemudian memunculkan dilema yuridis yang masih berlangsung sampai sekarang. Lalu, apakah intervensi kemanusiaan bisa dibenarkan dalam kerangka ASEAN, serta bagaimana peran diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan konflik Myanmar melalui 5PC? Konstruktivisme merupakan teori dalam hubungan internasional yang muncul sebagai respon atas keterbatasan teori realisme dan liberalisme yang dianggap terlalu menekankan aspek material seperti kekuatan militer, ekonomi, dan institusi formal. Yang kedua ada liberalisme sebagai teori hubungan internasional menekankan bahwa kerjasama antar negara tidak hanya mungkin terjadi, tetapi justru merupakan realitas yang mendasari tatanan global kontemporer. Prinsip non-intervensi telah menjadi ciri khas ASEAN sejak awal pendiriannya. Prinsip ini membentuk komitmen bahwa setiap negara anggota berhak mengelola urusan domestiknya tanpa campur tangan pihak luar. Dalam konteks kawasan Asia Tenggara yang penuh kekhawatiran akan instabilitas pasca kolonial, prinsip tersebut berfungsi sebagai pagar pengaman, juga memberikan rasa aman bahwa kedaulatan setiap negara dihormati sepenuhnya. Namun, penerapan yang terlalu kaku membuat ASEAN seringkali bergerak lambat ketika menghadapi pelanggaran HAM besar, seperti yang terjadi di Myanmar setelah kudeta 2021. Prinsip yang awalnya dirancang untuk menjaga stabilitas justru menciptakan batasan ketika ASEAN perlu merespon krisis kemanusiaan. Dalam diskusi internasional, persoalan ini melahirkan konsep intervensi kemanusiaan dan responsibility to protect atau R2P. Konsep ini memaknai kedaulatan bukan sekadar hak, tapi juga tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya dari kejahatan berat. Dan ketika negara gagal melakukannya, komunitas internasional dipandang memiliki kewajiban moral untuk membantu. Meski demikian, norma ini berbenturan langsung dengan karakter ASEAN yang sangat menjunjung tinggi prinsip non-intervensi. Karena itu, ASEAN lebih memilih jalur diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan pendekatan engagement yang lebih fleksibel dibandingkan intervensi agresif yang berpotensi merusak konsensus kawasan. Seluruhan dinamika ini beroperasi dalam kerangka yang dikenal sebagai Asian Way, yaitu sebuah pendekatan yang mengedepankan dialog, konsultasi, dan kesepakatan bersama. Tidak ada voting mayoritas, dikarenakan semua keputusan harus disetujui oleh semua pihak. Cara ini menjaga harmoni dan rasa saling percaya, tetapi juga membuat ASEAN sangat berhati-hati. Misalnya dalam krisis Myanmar, pendekatan ini menghasilkan 5-point konsensus, yaitu sebuah kesepakatan yang baik secara konsep, namun tidak mengikat secara hukum. Tanpa mekanisme penegakan, implementasinya bergantung pada itikat baik pihak junta yang pada akhirnya membuat respon ASEAN berjalan lambat dan tidak efektif. Krisis Myanmar bermula dari pemilu November 2020 ketika National League for Democracy atau NLD meraih kemenangan besar dengan lebih dari 80% kursi. Hasil ini membuat militer merasa terancam dan menuduh adanya kecurangan, meskipun tuduhan tersebut dibantah oleh Komisi Pemilihan Umum Myanmar. Ketegangan memuncak pada 1 Februari 2021 ketika militer melakukan kudeta menangkap Aung San Suu Kyi dan sejumlah pejabat lainnya. Kudeta ini memicu protes nasional. Militer menanggapinya dengan tindakan represif termasuk penembakan, penangkapan massal, pembubaran demonstrasi, dan pembatasan ruang gerak partai politik pro-demokrasi. Pada akhir Februari dan awal Maret saja, lebih dari 50 demonstran tewas. Konflik juga meluas ke wilayah etnis seperti Karen, di mana serangan udara menghancurkan pemukiman dan memaksa ribuan orang mengungsi. Dalam 4 tahun terakhir, lebih dari 6.000 warga sipil dilaporkan tewas dan jutaan orang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Situasi ini mendorong Indonesia mengambil langkah diplomatik aktif melalui shuttle diplomasi untuk mendesak ASEAN merespon krisis tersebut. Upaya ini menghasilkan konferensi tingkat tinggi khusus ASEAN pada 24 April 2021 di Jakarta, yang kemudian melahirkan 5-point konsensus atau 5PC. Visi konsensus tersebut meliputi penghentian kekerasan, dialog konstruktif dengan semua pihak, penunjukan utusan khusus, bantuan kemanusiaan melalui HA Center, serta kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk memfasilitasi dialog.
Namun, implementasi 5PC ini menghadapi banyak hambatan. Kekerasan tidak menurun, bahkan meningkat melalui serangan udara dan operasi militer. Junta Myanmar hanya memberikan akses terbatas kepada utusan khusus dan menolak dialog dengan pihak-pihak penting seperti National Unity Government atau NUG, kelompok etnis bersenjata maupun organisasi masyarakat sipil. Penyaluran bantuan kemanusiaan juga terhambat akibat pembatasan militer dan administratif. Di sisi lain, ASEAN menghadapi kendala internal berupa perbedaan pandangan antar negara anggota dan lemahnya mekanisme penegakan dalam ASEAN Charter. Prinsip non-intervensi membuat ASEAN tidak memiliki instrumen tekanan yang kuat, sehingga 5PC lebih berfungsi sebagai komitmen politik daripada pedoman operasional yang efektif. Semua faktor ini menyebabkan pelaksanaan 5PC hingga kini belum menunjukkan hasil signifikan, sementara situasi kemanusiaan di Myanmar terus memburuk. Perlu kita pahami bahwa situasi di Myanmar pasca kudeta Februari 2021 bukan lagi cuma sekedar konflik politik antar militer dan warga sipil, melainkan telah berkembang menjadi perang saudara yang cukup kompleks. Faktor utama di sini itu adalah Dewan Administrasi Negara atau SAC atau junta militer yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing. Untuk mempertahankan kekuasaannya, mereka menggunakan strategi militer 4 cuts atau 4 pemotongan, yaitu yang pertama memutus akses dana, kedua makanan, 3 informasi, dan yang terakhir rekrutmen lawan, yang seringkali berdampak brutal pada warga sipil. Di kubu perlawanan terdapat National Unity Government atau NUG. Ini adalah pemerintahan tandingan yang dibentuk oleh anggota parlemen yang digulingkan dan aktivis demokrasi. Karena NUG tidak punya tentara resmi, mereka membentuk sayap bersenjata bernama People's Defense Forces atau PDF yang berisi warga sipil yang mengangkat senjata dan bergerilya. Selain itu, peran masyarakat sipil juga sangat krusial melalui Civil Disobedience Movement atau CDM, di mana para dokter, guru, pegawai melakukan mogok kerja massal untuk melumpuhkan pemerintahan junta. Konflik ini makin rumit dengan keterlibatan organisasi etnis bersenjata atau EAOs yang sudah lama ada di perbatasan. Sikap mereka terbelah. Ada yang mendukung NUG seperti Karen National Union, ada aliansi yang kuat seperti Three Brotherhood Alliance, namun ada juga yang memilih netral seperti United Hua State Army demi menjaga wilayahnya sendiri. Di level internasional, posisi junta juga didukung oleh suplai senjata dari Rusia dan langkah Tiongkok yang menjaga keseimbangan demi kepentingan bisnis mereka. Piagam ASEAN 2007 merupakan dasar hukum tertinggi ASEAN. Di dalamnya terdapat 2 prinsip yang saling bertentangan, yaitu prinsip non-intervensi dan prinsip penghormatan terhadap demokrasi serta hak asasi manusia. Kudeta di Myanmar jelas melanggar demokrasi dan HAM, tetapi ASEAN sulit bertindak tegas karena pasal 2 ayat 2 huruf E tentang non-intervensi. Inilah dilema utama yang membatasi langkah ASEAN. 5-point konsensus. Sebagai respon terhadap kudeta, ASEAN menyepakati 5-point konsensus pada tahun 2021 yang berisi penghentian kekerasan, dialog inklusif, penunjukan utusan khusus, dan bantuan kemanusiaan. Meskipun tidak mengikat secara hukum, 5PC menunjukkan adanya upaya intervensi konstruktif ASEAN terhadap krisis di Myanmar. Piagam PBB dan DUHAM. Dalam hukum internasional, Piagam PBB menjamin kedaulatan negara, tetapi juga mengenal prinsip Responsibility Protect atau R2P. Jika sebuah negara gagal melindungi rakyatnya, komunitas internasional dapat bertindak. Selain itu, tindakan junta Myanmar jelas melanggar deklarasi universal hak asasi manusia, terutama hak hidup, kebebasan, dan hak berpolitik. Junta Myanmar memanfaatkan prinsip non-intervensi sebagai tameng untuk menolak tekanan dan kritik dari komunitas internasional. Mereka menganggap bahwa seluruh kekerasan, tindasan politik, dan pelanggaran HAM adalah urusan internal. Padahal sudah jelas terjadi pembunuhan massal, serangan udara ke wilayah sipil, dan berbagai tindakan yang masuk kategori pelanggaran HAM berat. Karena ASEAN tidak memiliki mekanisme sanksi yang kuat, junta semakin leluasa melakukan tindakan represif terhadap rakyatnya. Akibatnya, situasi Myanmar memburuk tanpa ada respon efektif dari kawasan maupun internasional. Kegagalan menangani krisis Myanmar membuat ASEAN mulai mempertimbangkan pergeseran tafsir dari non-intervensi menuju constructive engagement.
Pendekatan ini tetap menghormati kedaulatan negara, tetapi memungkinkan ASEAN terlibat lebih aktif lewat dialog, diplomasi, dan tekanan halus. Konsep ini muncul karena masalah internal Myanmar sudah berdampak ke kawasan seperti pengungsi Rohingya, perdagangan senjata ilegal, dan instabilitas keamanan. Pergeseran ini juga dipengaruhi oleh konsep Responsibility to Protect atau R2P yang menegaskan bahwa kedaulatan negara berarti tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya. Ketika pemerintah gagal, komunitas internasional boleh ikut campur. Namun, upaya constructive engagement tetap memiliki kelemahan besar karena junta Myanmar menolak dialog dan ASEAN tidak punya mekanisme sanksi sehingga gagal mengubah perilaku junta. Krisis Myanmar memunculkan perbedaan sikap di dalam ASEAN. Beberapa negara seperti Thailand, Filipina, dan Kamboja menganggap kudeta sebagai urusan internal Myanmar. Sementara Indonesia, Malaysia, dan Singapura mendorong keterlibatan ASEAN yang lebih tegas. Indonesia menjadi negara paling aktif dalam diplomasi, melakukan shuttle diplomasi dan mediasi negara-negara kawasan. Karena perpecahan ini, langkah ASEAN seperti 5-point consensus tidak berjalan efektif. Meskipun ASEAN telah menangkap Myanmar dari pertemuan tingkat tinggi dan menunjuk utusan khusus, junta tidak menunjukkan komitmen untuk menjalankan kesepakatan tersebut. Pada akhirnya, ASEAN masih terjebak dalam dilema antara menjaga kedaulatan negara anggota dan memenuhi tanggung jawab moral untuk melindungi rakyat Myanmar dari kekerasan. Selama tidak ada kesatuan sikap dan tekanan kolektif yang lebih kuat, junta militer akan terus berkuasa tanpa konsekuensi serius dan krisis Myanmar akan sulit diselesaikan. Justifikasi intervensi kemanusiaan kini semakin diterima oleh masyarakat internasional sebagai langkah untuk melindungi warga sipil dari pelanggaran HAM yang berat. Meski demikian, masih muncul perdebatan mengenai hal tersebut, yaitu perdebatannya pertama tentang metode pelaksanaan intervensi, kedua cakupan atau skala tindakan yang dilakukan tersebut, lalu aktor yang berwenang melakukan intervensi, serta yang terakhir ada mekanisme menjaga objektivitas dan imparsialitas. Lalu prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi tetap menjadi dasar utama dalam hubungan internasional. Intervensi kemanusiaan tidak bermaksud menggantikan prinsip kedaulatan, bahkan menjadi perluasan penerimaan internasional ketika terjadi krisis kemanusiaan yang ekstrim dan integritas negara target. Lalu ada kontradiksi internal Piagam ASEAN. Piagam ASEAN memuat norma kedaulatan, non-intervensi, dan penghormatan terhadap urusan domestik negara anggota. Prinsip ini menjaga stabilitas dan mencegah konflik antar negara ASEAN. Namun, dalam pendekatannya yang terlalu ketat pada non-intervensi menyebabkan pertama, kesulitan ASEAN merespon pelanggaran HAM. Kedua, lambannya penanganan krisis kemanusiaan internal negara-negara anggota ASEAN. Lalu, kontradiksi muncul ketika ASEAN harus memilih antara mempertahankan kedaulatan atau bertindak untuk mengatasi krisis yang mengancam keamanan regional. Kasus Myanmar jadi contoh lemahnya tindakan ASEAN karena ketiadaan mekanisme atau sanksi penegakan. R2P atau Responsibility to Protect sebagai landasan normatif. Meski berasal dari PBB, konsep R2P dapat diaplikasikan di tingkat regional termasuk ASEAN. R2P dapat diadopsi melalui keputusan KTT ASEAN untuk membentuk peacekeeping force, lalu mengamandemenkan prinsip non-intervensi agar memberi ruang untuk intervensi demi perlindungan HAM. Penerapan R2P di ASEAN didukung oleh beberapa alasan. Yang pertama, Piagam PBB Pasal 53 Ayat 1, organisasi regional memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa termasuk tindakan koersif. Lalu yang kedua, semua negara ASEAN adalah anggota PBB, yang dimana setiap anggota PBB memiliki kewajiban menjaga perdamaian global. Lalu KTT ASEAN sebagai forum para pemimpin menjadi tempat ideal untuk membahas urgensi penerapan R2P. Implementasi R2P akan memperkuat peran ASEAN dalam pencegahan konflik dan perlindungan manusia. Bentuk intervensi non-militer yang realistis. Pendekatan non-militer dianggap paling sesuai dengan karakter ASEAN yang dimana ASEAN mengedepankan diplomasi. Lalu bentuk-bentuk intervensi yang realistis antara lain. Yang pertama, ada diplomasi intensif, yang dimana negosiasi dengan pihak-pihak yang sedang berkonflik. Lalu yang kedua ada mediasi politik, yang dimana ASEAN memfasilitasi dialog untuk mencapai penyelesaian yang damai bagi negara-negara anggota yang sedang berkonflik. Lalu ada bantuan kemanusiaan terkoordinasi, yang dimana bantuan langsung bagi korban tanpa melibatkan pengarahan militer. Pendekatan ini disebut soft intervention, yang dimana menjaga keseimbangan antara kedaulatan negara dan kewajiban moral melindungi warga dari kekejaman massal. Indonesia berpegang pada politik luar negeri bebas aktif dan mandat konstitusional menjaga perdamaian dunia. Indonesia aktif memimpin upaya penanganan krisis, terutama dalam kasus Myanmar. Yang dimana dalam kasus Myanmar tahun 2021, Menlu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan shuttle diplomasi untuk menyamakan sikap antar negara ASEAN. Lalu yang kedua ada Indonesia mendorong pelaksanaan KTT ASEAN di Jakarta. Kemudian yang ketiga ada Min Aung Hlaing hadir sebagai pihak bermasalah bukan sebagai kepala negara yang sah. Interpretasi prinsip non-interference. Indonesia menegaskan bahwa krisis yang berdampak regional, mengungsi, kejahatan lintas batas bukan lagi urusan internal murni. Lalu ada mengusulkan pelarangan pejabat politik Myanmar hadir dalam pertemuan ASEAN, sanksi diplomatik pertama dalam sejarah ASEAN. Selanjutnya, kita masuk ke analisis peran Indonesia. Indonesia tidak hanya hadir sebagai peserta pasif,
tetapi secara aktif mencoba mengubah cara ASEAN menangani masalah ini dengan berlandaskan politik luar negeri bebas aktif. Peran kepemimpinan ini terlihat jelas sejak awal krisis. Menurut Retno Marsudi, langsung melakukan shuttle diplomasi atau kunjungan maraton ke negara-negara tetangga untuk menyampaikan pandangan yang akhirnya berujung pada pertemuan pemimpin ASEAN di Jakarta pada April 2021. Yang menarik di sini adalah keberanian Indonesia dalam memaknai ulang prinsip non-intervensi. Indonesia berargumen bahwa ketika masalah domestik suatu negara sudah merugikan tetangga-tetangga seperti banjir pengungsi, maka itu bukan lagi urusan internal semata. Indonesia mendorong pendekatan kepedulian yang membangun dan bahkan mengusulkan sanksi diplomatik berupa pelanggaran pejabat politik Myanmar hadir di forum resmi ASEAN sampai situasi membaik. Kesimpulan, krisis Myanmar setelah kudeta 2021 menunjukkan adanya ketegangan mendasar dalam arsitektur normatif ASEAN, khususnya pada prinsip non-interference yang telah lama menjadi pilar stabilitas kawasan dalam komitmen organisasi terhadap perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN. Dalam konteks tersebut, Indonesia mengambil peran ataupun tampil sebagai aktor yang mengambil peran diplomatik signifikan melalui pendekatan persuasif, konsisten, dan berbasis nilai. Indonesia mendorong terselenggaranya KTT khusus ASEAN pada April 2021 yang menghasilkan 5-point konsensus sebagai kerangka respon regional terhadap krisis Myanmar. Secara keseluruhan, krisis Myanmar mengindikasi perlunya evaluasi terhadap prinsip-prinsip dasar ASEAN agar organisasi mampu merespon situasi krisis yang bersifat transnasional dan kompleks. Syarat pertama, ASEAN perlu mempertimbangkan reformasi atau setidaknya reimplementasi terhadap prinsip non-interference agar lebih adaptif dan terhadap situasi pelanggaran HAM berat. 2. ASEAN perlu memperkuat mekanisme penegakan terhadap keputusan kolektif, termasuk implementasi 5-point konsensus. Yang ketiga, Indonesia perlu mempertahankan peran sebagai motor diplomasi kawasan, terutama melalui mekanisme mediasi, dialog inklusif, dan diplomasi multi-track. Terima kasih.